resmi bercerai. Ayo kita pergi dari sini, Pak. Tidak perlu berlama-lama, hanya untuk mendengarkan hinaan mereka. Meski kita miskin, tapi kita masih punya harga diri. Kita tidak perlu kaya di hadapan manusia, asal kita kaya di mata Allah, ujar Anissa. Harga diri? Harga diri yang mana yang sedang kamu bicarakan? Kamu sudah tidak punya harga diri sejak kamu tidur dengan laki-laki berandal itu, tanya Hendra. Laki-laki yang kamu sebut berandal itu adalah calon suamiku. Aku nggak akan membiarkan ada orang lain yang menghinanya, ujar Anissa. Hendra tiba-tiba tertawa keras. Tawa yang syarat akan hinaan dan ejekan. Hebat sekali kamu, Anissa. Statusmu itu masih istriku, meski hanya secara hukum. Tapi kamu dengan bangga mengakui pria lain sebagai calon suamimu. Hei, tapi aku akui kalian memang cocok sih. Yang satu bajingan dan yang satu wanita murahan, ucap Hendra. Hendra AA, hardik Mashito. Suara wanita parubaya itu begitu menggelegar, nafasnya terlihat naik turun dengan tubuh gemetar. Sekarang aku sangat yakin kalau keputusan kami menikahkan Anissa dengan pria itu adalah keputusan yang sangat tepat. Aku tidak pernah meragukan akan kekuasaan Allah dan takdir Allah. Allah sudah benar dengan memisahkanmu dari putriku, meskipun dengan cara yang tidak biasa. Allah pasti ingin menunjukkan siapa laki-laki yang putriku nikahi. Hari ini kalian merasa paling di atas. Tapi ingat, Allah itu tidak pernah tidur. Suatu saat putriku kehidupannya akan lebih bersinar jauh di atas kalian, sambung Mashito. Kalau bermimpi tidak boleh terlalu tinggi-tinggi juga, Mashito. Putrimu itu cuma lulusan SMA, kerjanya juga cuma sebagai guru ngaji. Kalian ingin menikahkannya dengan berandalan itu. Dari mana kamu bisa bermimpi putrimu jadi orang kaya? Tanya Marni. Mashito terdiam. Hati Anissa terasa dicabik-cabik saat ini. Anissa meraih tangan ibunya dan kemudian menganggukkan kepalanya. Mereka pun keluar dari rumah itu dengan tidak tahu tujuan. Tidak ada angkot atau taksi yang lewat. Kita tidak bisa mencari penginapan di jam seperti ini, ujar Rahmat. Di sana ada halte. Kita beristirahat di sana saja, Pak, ujar Anissa sembari menunjuk ke arah halte. Sepertinya mulai gerimis. Kita berteduh di halte itu saja, ujar Mashito. Mereka pun beristirahat di sebuah halte setelah berjalan kaki hampir 1 kilometer jauhnya. Setelah mereka duduk, mereka seolah larut dalam pemikiran mereka masing-masing. Ibu benar. Aku tidak perlu menyesali perpisahan ini. Mungkin memang sedikit terlambat mengetahui perangai buruk Hendra dan keluarganya. Tapi itu tidak apa-apa, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Sekarang aku sudah tahu pemikiran Hendra dan keluarganya seperti itu terhadapku dan keluargaku. Aku tidak menyesal sudah berpisah dengannya, batin Anissa. Tapi Anissa jadi teringat dengan sosok Reki. Mengingat sosok itu, dia jadi teringat karena sudah berzina dengan pria itu. Astagfirullah, ternyata tanpa aku sadari aku sudah melakukan dosa besar, batin Anissa. Entah apa yang akan terjadi ke depannya nanti. Yang pasti selama aku bersama dengan pria itu, aku akan bersikap selayaknya seorang istri. Aku memang memimpikan menikah sekali dalam seumur hidup. Tapi aku tidak menyesali karena aku mencicipi jadi seorang janda dan menikah kembali dalam waktu yang berdekatan. Takdir Allah memang susah ditebak, batin Anissa. Tidak terasa mereka beristirahat di sana hampir 3 jam lamanya. Setelah mendengar kumandang azan, mereka pun segera mencari masjid dan melakukan ibadah subuh di sana. Sekarang kita mau kemana, Pak? Tanya Mashito. Tentu saja mencari kontrakan. Setelah kamu resmi bercerai dan kamu sudah Bapak nikahkan dengan Reki, barulah Bapak dan Ibu akan kembali ke Surabaya, jawab Rahmat. Lebih baik Anissa ikut kembali ke Surabaya saja sama Bapak dan Ibu. Anissa sungguh tidak apa-apa kalau tidak menikah dengan pria itu, Pak, ujar Anissa. Tidak, Dok. Sudah cukup tadi kami melihatmu dihina dan dipermalukan. Kalau sampai kamu kembali dengan status menjadi seorang janda, semua orang pasti akan menggunjingkanmu, ujar Rahmat. Nisa tidak peduli dengan omongan semua orang, Pak. Mereka tidak merasakan apa yang Anissa rasakan, ujar Anissa.
Tapi bapak dan ibu peduli. Kamu adalah putri kami satu-satunya. Tidak ada orang tua yang tahan melihat anaknya dihina dan dipermalukan. Pokoknya kamu jalani saja dulu rumah tanggamu bersama Reki. Bapak merasa kalau dia pria yang bertanggung jawab. Buat dia menginginkanmu selamanya, bukan hanya 1 atau 2 tahun saja, ujar Rahmat. Ya sudah, nanti kita bahas lagi saja. Ini sudah hampir jam 6 pagi, kita harus mencari kontrakan di sekitar sini, ujar Mashito. Mereka pun akhirnya pergi mencari kontrakan dan menemukannya tidak jauh dari masjid itu. Akhirnya bisa beristirahat juga, ujar Rahmat. Kamu cepat kirim alamat kita di sini, Dok. Biar Hendra bisa mengirimkan surat gugutan cerai itu ke alamat rumah ini, ujar Mashito. Iya, Bu. Sekarang Nisa mau mandi dulu. Tadi di masjid Nisa terpaksa absen sholat karena belum mandi wajib. Sebenarnya Anissa sangat malu mengatakan hal itu. Anissa kemudian bergegas masuk ke dalam kamar mandi. Ya Tuhan, aku baru sadar pria itu banyak sekali meninggalkan tanda di tubuhku, gumam Anissa. Anissa malu sendiri saat melihat ada banyak tanda merah di sekitar dadanya. Karena tidak ada cermin, Anissa tidak tahu kalau di bagian lehernya juga banyak terdapat tanda kiss mark. Sesta, Anissa sedikit mendesis karena dirinya baru merasakan sakit di bagian pangkal pahanya. Anissa jadi teringat betapa ganas dan perkasanya Reki saat menghujam keras dirinya. Untuk sesaat dia menelan ludahnya, Anissa akui dia begitu menikmati kegiatan yang menguras keringatnya itu. Astagfirullah, bisa-bisanya aku berpikiran mesum saat seperti ini. Setelah ini aku harus sholat taubat, gumam Anissa. Setelah selesai mandi, Anissa berganti pakaian. Namun saat keluar, dia malah tidak menemukan keberadaan orang tuanya yang ternyata sedang pergi mencari sarapan. Karena terlalu lelah dan mengantuk, Anissa pun tertidur lelap. 1 minggu kemudian, hakim memutuskan. Dengan ini menyatakan saudara Hendra Setiawan dan saudari Anissa Kumairah telah resmi bercerai. Tok. Hakim ketua mengetuk palu sebanyak 3 kali. Anissa dan Hendra pun dinyatakan resmi bercerai. Anissa sempat meneteskan air matanya, karena dia masih tidak menyangka akan menyandang status janda dalam waktu singkat. Sidang perceraiannya dengan Hendra memang tidak berlangsung alot, sebab agenda mediasi sudah pasti gagal total. Hendra sudah menjatuhkan talak 3, tentu saja proses perceraian jadi lebih cepat. Hendra dan Anissa sama-sama tidak saling menyapa ataupun berjabat tangan setelah perpisahan itu resmi ditetapkan. Mereka pergi masing-masing setelah persidangan itu sudah selesai. Namun tidak ada orang yang tahu bahwa mereka menyimpan duka masing-masing di hati mereka atas perpisahan itu. Sejak resmi bercerai, Hendra mendadak jadi pribadi yang murung dan tertutup. Tidak dapat dia pungkiri, dia sangat mencintai Anissa. Dan talak 3 yang sudah terlanjur dia ucapkan, tentu saja dia sangat menyesalinya. Namun satu hal yang Hendra tidak sadari, apapun yang terjadi saat ini, selain itu adalah takdir. Itu juga sebuah hasil dari skenario seseorang yang tidak dia sangka-sangka.